Halo sahabat Yandin Tutorial dimanapun berada. Kesempatan baik ini kita bahas yang spesial lagi, yaitu tentang pembahasan soal atau latihan soal P3K tentang wawancara bagian yang kedua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasan kita. Pertanyaan nomor 26. Apa yang Anda ketahui tentang lembaga yang Anda lamar saat ini? A. Saya masih belum mencari tahunya. B. Saya sudah mengetahui kode etik dan perilaku apa pada lembaga ini. C. Saya kenal dengan beberapa pimpinan lembaga ini. D. Lembaga ini bekerja di bidang A, di mana salah satu posisi yang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya, yaitu option D. Lembaga ini bekerja di bidang A, di mana salah satu posisi yang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki. Kita lanjutkan ke pertanyaan 27. Jika Anda diterima sebagai ASN, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas? A. Saya lebih terbiasa bekerja sesuai dengan standar. B. Ada kalanya suatu pekerjaan hanya bisa dilakukan dengan bekerja keras atau bekerja cerdas. C. Saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dengan cerdas. D. Tergantung rekan-rekan kerja saya dengan cara seperti apa. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dengan cerdas. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan 28. Apa yang paling menarik dari pekerjaan yang Anda lamar ini? A. Pegawainya didukung untuk melanjutkan pendidikan tingkatan yang lebih tinggi. B. Memberikan ruang bagi pengalaman saya untuk berkarya lebih besar. C. Pekerjaannya hanya itu-itu saja, namun gajinya tetap lancar. D. Selama saya bersikap baik dan menyelesaikan pekerjaan, saya tidak perlu takut untuk dipecat. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu option B, ya. Memberikan ruang bagi pengalaman saya untuk berkarya lebih besar. Kita lanjutkan ke pertanyaan 29. Apa yang dapat Anda berikan kepada kami yang tidak dapat diberikan oleh orang lain? A. Saya akan tetap bekerja walaupun gajinya kecil. B. Saya jujur dan dapat dipercaya. C. Saya disiplin dan pekerja keras. D. Saya tidak pernah melawan perintah atasan. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu option B, ya. Saya jujur dan dapat dipercaya. Kita lanjutkan pertanyaan 30. Saat diterima nanti, hal apa yang menjadi prioritas Anda? A. Menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan. B. Mulai merancang bisnis sampingan sesuai dengan modal dari gaji yang saya terima. C. Mengenal rekan-rekan kerja yang ada di kantor.
D. Mempelajari budaya dan menjelajahi daerah penempatan saya. Silakan dijawab. Tepat sekali di sini jawabannya, yaitu A ya, menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan. Kita lanjutkan ke pertanyaan 31. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi berarti untuk negara ini? A. Setelah saya mengetahui proses bisnis bidang yang saya kerjakan. B. Jika saya naik jabatan, saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. D. Jika rekan kerja saya bekerja dengan baik, maka saya juga akan bekerja dengan baik. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu option C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. Oke, masih semangat sahabat semua. Kita lanjutkan ke pertanyaan 32. Setelah diterima menjadi ASN, apakah Anda masih siap belajar lagi? A. Saya akan mempelajari peraturan baru yang berlaku di instansi saya. B. Jika ada yang menawarkan beasiswa, saya akan belajar untuk mengikuti tesnya. C. Saya sudah mendapatkan gaji tetap dan jaminan hari tua. Bagi saya itu saja sudah cukup. D. Prinsip saya tidak akan pernah berhenti belajar, mengembangkan diri dan menguasai hal baru. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu D ya. Prinsip saya tidak akan pernah berhenti belajar, mengembangkan diri dan menguasai hal-hal baru. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan 33. Bila atasan Anda menginginkan loyalitas diprioritaskan namun bertentangan dengan sikap profesionalisme, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengerjakan apa yang dilakukan atasan karena saya takut dipindahkan ke daerah terpencil. B. Mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. C. Lakukan saja apa yang diminta atasan karena atasan adalah role model bawahannya. D. Jika hal yang diminta atasan tidak terlalu berdampak besar, lakukan saja perintahnya. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu option B. Mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. Sudah jelas ya di sini ya sahabat semua. Harus bersifat profesional seperti itu ya, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik dalam satu organisasi pemerintahan seperti itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan 34. Kesalahan terbesar apa yang pernah Anda lakukan? A. Saya belum kaya hingga saat ini. B. Saya pernah tidak membayar gorengan di sekolah. C. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. D. Saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya option D. Saya tidak
saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan 35. Bagaimana pendapat Anda mengenai kekayaan? A. Terkadang, kekayaan akan memudahkan kita dalam melakukan sesuatu. B. Dengan kekayaan, kita tidak melakukan segalanya yang kita bisa melakukan segalanya yang kita inginkan, apapun itu. C. Kekayaan merupakan bentuk nyata dari hasil perjuangan dan sebagai sarana untuk berbagi dengan orang lain. D. Kekayaan adalah tujuan akhir hidup dan harus menjadi fokus utama. Silakan dijawab. Tepat sekali, jawabannya yaitu C ya. Kekayaan merupakan bentuk nyata dari hasil perjuangan dan sebagai sarana berbagi dengan orang lain. Jadi kita harus berbagi seperti itu ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan 36. Apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? A. Istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. B. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. C. Melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lainnya. D. Membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option nomor B ya, meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. Lanjut ke pertanyaan 37. Apakah Anda bisa bekerja sama secara kelompok? A. Saya bisa karena dengan bekerja sama, suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. B. Jika anggota kelompok bisa diajak kerjasama, maka saya akan menyesuaikannya juga. C. Saya lebih suka mengerjakan sendiri dan menyuruh teman saya untuk bersantai saja. D. Saya bisa bekerja sama jika teman sekelompok merupakan teman dekat saya. Silakan dijawab. Jawabannya yang tepat yaitu A. Saya bisa karena dengan bekerja sama, suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan 38. Bagaimana Anda mendeskripsikan tentang arti kata kesuksesan? A. Sukses berarti dikenal masyarakat luas. B. Sukses harus menjadi kaya. C. Sukses berarti mendapatkan jabatan yang tinggi. D. Sukses bisa membantu orang lain. Dipersilakan, waktunya 5 detik. Yang tepat di sini adalah option D ya. Sukses bisa membantu orang lain. Pertanyaan 39. Dalam satu minggu hari, apa yang Anda tidak sukai? A. Sabtu, karena harus menemani istri belanja ke pasar. B. Minggu, karena besoknya adalah hari yang berat untuk kembali bekerja. C. Saya menyukai setiap hari, karena selalu memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan atau melakukan hal yang baru. D. Senin, karena biasanya ada upacara atau rapat. Silakan jawab.
Tepat sekali, di sini jawabannya yaitu option C. Saya menyukai setiap hari karena selalu memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan atau melakukan hal yang baru. Kita lanjutkan ke pertanyaan 40. Apakah Anda bersedia bekerja lembur kapan saja bila diperlukan? A. Saya mau jika lemburnya bersama teman-teman kerja. B. Tentu saja tidak, karena saya mungkin sudah membuat janji pada orang lain. C. Saya tidak mau jika lemburnya diumumkan secara mendadak. D. Saya siap untuk bekerja lembur jika memang hanya saya yang bisa mengerjakannya karena sesuai dengan keahlian saya. Silakan jawab. Tepat sekali jawabannya yang D ya, sudah pasti ya. Saya siap untuk bekerja lembur jika memang hanya saya yang bisa mengerjakannya karena sesuai dengan keahlian saya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan 41. Apa yang paling tidak menarik dari pekerjaan yang Anda lamar saat ini? A. Banyak pandangan negatif masyarakat terhadap layanan instansi ini, namun saya ingin melihat apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya. B. Sulit naik jabatan, karena biasanya pimpinan instansi pasti yang sudah berumur. C. Harus menunggu masa kerja beberapa tahun untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. D. Gajinya kecil dibandingkan teman-teman saya yang bekerja di perusahaan swasta. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option nomor A. Banyak pandangan negatif masyarakat terhadap layanan instansi ini, namun saya ingin melihat apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan 42. Menurut Anda, apa itu kegagalan? A. Sesuatu yang layak itu tak pernah mencapai tanpa risiko gagal. B. Gagal itu tidaklah sama dengan menjadi pecundang. C. Setiap kegagalan pasti disertai dengan peluang yang akan sesuatu yang lebih besar. D. Kegagalan adalah hal yang wajar. Silakan, waktunya 5 detik. Sekali jawabannya yaitu C. Setiap kegagalan pasti disertai dengan peluang akan sesuatu yang lebih besar lagi. Kita lanjutkan ke pertanyaan 43. Apakah Anda pernah merasa gagal? A. Saya gagal setiap kali saya tidak menguasai hal yang saya kerjakan. B. Dalam ujian ini, saya merasa akan gagal karena peserta lainnya terlihat hebat. C. Pernah, namun saya belajar dari kesalahan yang saya buat, lalu mencobanya kembali. D. Saya merasa gagal setiap hari karena belum bisa mempunyai pekerjaan tetap. Silahkan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu C ya, pernah, namun saya belajar dari kesalahan yang saya buat, lalu mencobanya kembali. Lanjut ke pertanyaan 44. Bagaimana Anda menghadapi kritik yang disampaikan kepada Anda? A. Tetap tenang dan segera melupakannya.
B. Menanyakan solusi atas kritikannya. C. Mengkritiknya kembali dengan kesalahan yang pernah diperbuatnya. D. Mencerna kritikan dengan baik. Silakan waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya D ya, mencerna kritikan dengan baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan 45. Dalam lingkungan kerja, seperti apa Anda merasa nyaman? A. Memiliki banyak teman. B. Ada ruang untuk menyampaikan ide dan gagasan. C. Pekerjaan yang hanya sedikit. D. Ruangan kerja yang bersih dan tenang. Silakan waktunya 5 detik. Tepat sekali di sini ya sahabat semua, jawabannya yaitu option B. Ada ruang untuk menyampaikan ide dan gagasan. Kita lanjutkan ke pertanyaan 46. Apakah Anda mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? A. Memaafkannya karena saya juga mungkin pernah mengecewakan orang lain. B. Memaafkannya namun saya sulit melupakannya. C. Saya tidak dendam namun tidak akan pernah mau berteman lagi dengannya. D. Tentu tidak. Saya akan mencari kesempatan untuk membalaskan dendam. Silakan jawab. Tepat sekali jawabannya opsi nomor A. Memaafkannya karena saya juga mungkin pernah mengecewakan orang lain. Kita lanjutkan ke pertanyaan 47. Bagaimana cara Anda dalam menyelesaikan suatu pekerjaan? A. Harus menyelesaikan suatu pekerjaan sampai tuntas baru bisa mengerjakan yang lainnya. B. Menunggu sampai waktu deadline-nya sudah dekat. C. Langsung menyelesaikan segera setelah ditugaskan supaya saya punya waktu untuk mengecek ulang hasil pekerjaan saya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa memperhatikan kualitasnya. Silakan, cuma 5 detik. Tepat sekali jawabannya yaitu C ya, langsung menyelesaikan sesegera mungkin setelah ditugaskan supaya kita atau saya punya waktu untuk mengecek kembali, mereview kembali seperti itu ya, pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Kita lanjutkan ke pertanyaan 48. Apabila Anda mendapat beban pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan dengan rekan kerja Anda, apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta teman kerja untuk membantu saya mengerjakannya. B. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sampai selesai. C. Hanya mengerjakan sebagian saja dan mengabaikan yang lainnya. D. Meminta kepada atasan untuk membagi pekerjaan secara adil. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu B ya, menyelesaikan pekerjaan dengan baik sampai selesai. Kita lanjutkan ke pertanyaan 49.
Apakah Anda bersedia mengikuti perkembangan teknologi untuk mendukung pekerjaan Anda nantinya? A. Saya menunggu rekan kerja saya menguasainya terlebih dahulu, lalu saya akan meminta diajarkan. B. Tidak. Saya akan berusaha menggunakan cara konvensional sebaik mungkin yang saya bisa. C. Saya akan bersedia belajar walaupun akan butuh waktu lebih lama bagi saya untuk menguasainya. D. Saya akan meminta untuk dipindahkan pada divisi yang tidak berhubungan langsung dengan teknologi. Silakan jawab. Tepat sekali jawabannya option nomor C ya. Saya akan bersedia belajar walaupun akan butuh waktu lebih lama bagi saya untuk menguasainya. Kita lanjutkan ke pertanyaan 50. Jika Anda ditugaskan untuk mengerjakan suatu pekerjaan rutin harian, apa tindakan yang akan Anda lakukan? A. Saya akan mencari cara-cara efisien dan efektif supaya lebih mudah dan lebih cepat menyelesaikannya. B. Dalam kurun waktu tertentu, saya akan meminta pada atasan untuk diberikan jenis pekerjaan yang lain. C. Saya pasti bosan dan jenuh lalu mulai mencari pekerjaan di luar kantor. D. Menyelesaikannya dari pagi sampai menunggu jam pulang kantor. Silakan, waktunya 5 detik. Untuk jawaban yang tepat di sini silahkan ditulis pada kolom komentar di bawah ya, sahabat semua, beserta dengan alasan atau penjelasannya. Kenapa dipilih option A, B, C, atau D? Oke. Dari saya kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita. Jika ada salah pengucapan kata-kata dan mohon dimaklumi dan dimaafkan seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton dari awal. Ingat like, comment, subscribe, dan link tutorial. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya, dan terima kasih.